Suami terakhir. Bab 6536 Bab 6540 Bab 6536. Mendengar kata-kata ini, Aneira sangat tidak sabar, dan berkata dengan ringan. Syaratnya akan dibahas nanti, dan Anda harus menarik jarum untuk saya terlebih dahulu. Pada saat ini, nada Aneira tenang, tetapi dia sangat kesal. Daryl ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan hidupnya, tetapi dia bermain-main dan mencoba untuk maju. Hanya saja jarum perak di punggungnya belum ditarik keluar, jadi dia sangat pasif, jadi dia hanya bisa menemukan cara untuk menstabilkan Daryl terlebih dahulu. Lebih penting lagi, saya murni dan bersih, dan saya tidak bisa selalu menunjukkan punggung saya. Melepaskan jarum. Mendengar ini, Daryl tersenyum diam-diam. Apakah pemimpin memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Kondisinya belum dinegosiasikan, bagaimana saya bisa menarik jarum untuk Anda? Anda harus menanggungnya terlebih dahulu. Kamu. Aneira langsung menjadi malu dan marah, dan nadanya dingin. Kamu berani mengancamku. Pria ini semakin sombong. Daryl menggelengkan kepalanya dan berkata dengan polos. Apapun yang dikatakan pemimpin, saya melakukan ini untuk bertahan hidup. Setelah berbicara, dia melihat reaksi Aneira dengan setengah tersenyum. Pada saat ini, wajah cantik Aneira memerah, dan dia ingin membantah, tetapi dia hanya mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Untuk sementara, tidak ada pihak yang berbicara, dan aula menjadi sunyi. Suasananya sangat membosankan. Baik. Akhirnya, setelah lebih dari 10 detik, Aneira menggigit bibirnya erat-erat dan berkata, Aku berjanji, aku akan membiarkanmu pergi nanti. Kamu dengan cepat menarik jarum untukku. Ketika mengatakan ini, nada suara Aneira setuju, tetapi niat membunuh melintas di matanya. Daryl ini berulang kali menantang garis bawah Aneira, yang membuatnya sangat marah. Aneira memikirkannya, menunggu jarum di punggungnya ditarik keluar, dan segera memulai. Pertama mencungkil mata Daryl, dan kemudian memotong lidahnya. Selama dia memastikan dia tidak akan mati, dan akhirnya menyerahkannya ke Nuliha. Bagus sekali. Melihat bahwa dia akhirnya berkompromi, Daryl menunjukkan senyum, mengangguk dan berkata, Ayo dapatkan apa yang kita butuhkan, semua orang senang. Kata-kata itu jatuh, Daryl dengan cepat menembak, dan mengeluarkan jarum perak di punggung Aneira satu persatu. Pada saat semua jarum perak ditarik keluar, Aneira hanya bisa menghela nafas panjang, dia merasa seluruh tubuhnya sangat menyegarkan dan riang, dan hatinya terkejut lagi. Tampaknya Daryl ini benar-benar mampu. Tapi setelah shock, mata Aneira tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun orang ini berbakat, dia melihat punggungku dan mengancamku lagi dan lagi, yang benar-benar penuh kebencian. Memikirkan hal ini, wajah Aneira memerah, dia dengan cepat mengenakan jubahnya, lalu berbalik dan menatap Daryl dengan dingin. Merasakan tatapan Aneira, Daryl sepertinya sedang ditatap oleh seekor binatang buas, dan tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Segera, Daryl berkata sambil tersenyum. Bos, biarkan aku pergi sekarang. Pergi. Nada bicara Aneira dingin. Kamu tidak bisa pergi hari ini. Dengan itu, Aneira mengulurkan tangan batu gioknya dan hendak menarik pisau panjang di sebelahnya, tetapi dia baru saja menerima terapi akupuntur, jadi kecepatannya sangat lambat. Daryl sudah lama menduga bahwa dia tidak tulus untuk berkompromi, dan ketika dia melihat adegan ini, dia segera memanggil. Oh, pemimpin tidak menepati apa yang dikatakan. Dengan itu, Daryl dengan cepat mengetuk acu poin Aneira. Omong-omong, Daryl juga sangat lemah saat ini, tapi tidak masalah untuk menyegel titik akupuntur Aneira. Mendengar beberapa suara lembut, tubuh halus Aneira bergetar, tidak bisa bergerak. Kamu ingin mati. Pada saat ini, Aneira ketakutan dan marah, menatap Daryl dan memarahi. Cepat selesaikan acu points untukku.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Daryl akan begitu berani dan benar-benar melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hehehe. Merasakan kemarahan Aneira, Daryl tidak panik sama sekali, tetapi menggelengkan kepalanya dengan kecewa padanya. Saya pikir pemimpin adalah orang yang suka berkata-kata, tetapi saya tidak berharap menjadi begitu luar biasa. Saya membantumu mengobati penyakit tersembunyi, tetapi kamu memalingkan wajahmu dalam sekejap mata, dan sekarang kamu ingin aku melepaskanmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Kamu. Mendengar ini, Aneira sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa disangkal. Beberapa detik kemudian, Aneira menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya dan berkata, "Kamu menyegel titik akupuntur saya, apakah kamu pikir kamu bisa keluar? Biarkan saya memberitahumu. Ini adalah altar utama gerbang kabut tersembunyi kami. Di luar aula, di mana-mana, ada pembunuh berdarah dingin dari organisasi kami. Kamu tidak dapat melarikan diri sama sekali." Bab 6537. Suara itu jatuh, dan mata Aneira dingin dan sombong. Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Pemimpin tidak perlu khawatir." Namun, Daryl merasa cemas di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Aneira benar. Ini adalah benteng gerbang kabut tersembunyi, dan ada pembunuh yang kuat di mana-mana. Jika saya menahannya, saya khawatir akan sulit untuk keluar dengan aman. Benar. Di bawah kecemasan, mata Daryl melintas dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena ini adalah benteng organisasi pembunuh, pasti ada jalan keluar lain selain jalan yang datang dari sini. Memikirkan hal ini, Daryl tidak lagi terburu-buru, dan perlahan mencari di sekitar aula. Apakah dia ingin mencari jalan keluar lain? Aneira adalah wanita yang cerdas. Melihat adegan ini, dia segera memahami tujuan Daryl. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia membuka mulutnya dan berteriak keluar dari aula. "Cepat! Sial, ingin memanggil seseorang." Daryl merespons dengan cepat, dan ketika dia mendengar kata pertama, dia bergegas dan mengangkat tangannya untuk menutup lubang bodohnya. Kemudian, Daryl berkata sambil tersenyum, "Bos, jangan berpikir untuk memanggil seseorang untuk menyelamatkanmu, tetaplah jujur." Aneira tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika lubang bodoh itu diketuk. Dia sangat malu dan marah. Dia bahkan lebih marah ketika mendengar kata-kata ejekan Daryl. Saat itu, matanya tertuju pada Daryl. Jika mata bisa membunuh, Daryl akan mati ribuan kali. Hehehe. Namun, merasakan tatapan membunuh Aneira, Daryl tidak peduli sama sekali, tersenyum saat itu, dan terus mencari jalan lain di sekitar aula. Oh! Segera, Daryl menemukan tempat yang tidak biasa. Di sisi kanan kursi yang diduduki Aneira, ada vas yang berdiri sendiri, yang terlihat sangat aneh. Pada saat itu, Daryl tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk mencoba. Benar saja, botol itu tertanam di tanah. Menemukan ini, Daryl sangat gembira dan dengan cepat memutar vas itu perlahan. Kacaca. Dengan sedikit getaran, dinding di sebelah vas perlahan terbuka dan mengungkapkan sebuah lorong. Lorongnya tidak dalam, panjangnya hanya belasan meter, dan di ujungnya ada ruang dalam yang hangat dan elegan. Apa? Melihat adegan ini, tubuh halus Aneira bergetar, dan dia cemas dan terkejut. Ruangan dalam ini sangat tersembunyi, tapi dia menemukannya begitu cepat. Hahaha. Daryl sangat bersemangat. Dia bahkan tidak memikirkannya pada saat itu dan berjalan masuk. Setelah memasuki ruang dalam, dia melihat bahwa ruangan itu tidak besar, hanya beberapa meter persegi. Lantainya ditutupi dengan selimut wol, dan ada bingkai kayu di sebelahnya, dengan puluhan buku kuno. Jelas, ruang dalam ini adalah tempat Aneira biasanya berlatih dan bermeditasi. Ada dua pintu rahasia di kiri dan kanan ruang dalam. Salah satunya adalah tempat peristirahatan yang sebenarnya. Ruangnya mirip dengan ruang dalam,
tetapi ada tempat tidur kayu yang indah, dikelilingi oleh tirai kasa. Di dalam lemari kayu di sebelahnya, semuanya serba hitam. Ruangan itu diterangi dengan dupa, dipenuhi dengan aroma yang elegan. Daryl tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Pemimpin ini adalah wanita yang baik, tetapi mengenakan jubah hitam sepanjang tahun untuk menutupi masa mudanya yang paling cantik benar-benar tidak bisa dipahami. Bergumam, Daryl berjalan keluar dalam lingkaran dan memasuki pintu rahasia lainnya. Di belakang pintu rahasia lainnya, ada lorong yang terhubung. Lorong itu sangat panjang. Daryl berjalan selama hampir 10 menit sebelum akhirnya keluar. Ketika dia sampai di luar, dia melihat bahwa ini adalah sisi utara lereng bukit. Akhirnya bebas, Daryl menarik napas dalam-dalam, merasa sangat nyaman. Saat itu, dia akan mencari cara untuk kembali ke istana, tetapi setelah 2 langkah yang dia ambil, dia merasa itu tidak benar. Pemimpin organisasi pembunuh ini, karena dia memiliki kontak dengan Nuliha, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Nuliha dengan bantuan organisasi pembunuh ini? Memikirkan hal ini, Daryl dengan tegas kembali ke lorong. Pada saat ini, di dalam aula, titik akupuntur Aneira disegel, dan dia tidak bisa berbicara, dia cemas dan marah pada saat yang sama. Dia adalah pemimpin gerbang kabut tersembunyi yang bermartabat, dan reputasinya menyebar jauh dan luas di sungai dan danau. Siapapun yang mendengar namanya akan takut pada 3 poin, tetapi hari ini, dia ditanam di tangan Daryl. Ini cukup memalukan. Apa yang membuatnya semakin marah adalah Daryl tidak hanya melihat ke punggungnya, tetapi dia juga membiarkannya menemukan cara untuk melarikan diri. Bab 6538. Sudahlah, saya akan membukanya dulu. Dalam kemarahan, Aneira berusaha keras untuk menenangkan dirinya, dan kemudian mencoba mengaktifkan titik akupuntur. Namun, pada saat ini, ada suara langkah kaki di jalan rahasia, dan kemudian Daryl keluar dengan setengah tersenyum. Melihat Daryl pergi dan kembali, Aneira gemetar, kaget dan marah. Kenapa dia kembali lagi? Pemimpin. Tepat ketika Aneira terkejut, Daryl berjalan ke arahnya dengan cepat, tersenyum padanya dan berkata, "Aku menyinggungmu untuk saat ini." Ketika kata-kata itu jatuh, Daryl mengangkatnya, berbalik dan berjalan menuju ruang dalam. Pada saat ini, tubuh halus Aneira bergetar, seluruh tubuhnya tegang secara naluriah, hatinya sangat malu dan marah, matanya menatap Daryl dengan dingin, dengan niat membunuh. Apakah Daryl ini berani bersikap kasar padaku dan mencari kematian? Pada saat yang sama, Aneira juga bingung. Apa yang ingin dia lakukan? Merasakan niat membunuh di mata Aneira, Daryl sepertinya tidak melihatnya. Ketika dia sampai di ruang dalam, dia meletakkannya di atas selimut wol dan berkata sambil tersenyum. "Jangan panik, aku tidak kembali untuk membunuhmu, tapi menggunakan namamu untuk melakukan sesuatu yang lain." Setelah mengatakan ini, Daryl menatap Aneira dalam-dalam dan pergi ke kamar sebelah. Dia mengeluarkan jubah hitam dari lemari kayu dan mengenakannya langsung. Jubah hitam ini relatif lebar dan Daryl tidak terlalu ketat untuk dipakai. Ya, Daryl akan berpura-pura menjadi Aneira, dan kemudian menggunakan kekuatan gerbang kabut tersembunyi untuk menghadapi Nuliha. Setelah mengenakan jubah hitam, Daryl menghela napas dan berjalan keluar. Pada saat ini, ketika dia melihat Daryl berpakaian seperti dirinya sendiri, dia terkejut, dan kemudian dia menebak niat Daryl, dan kemarahannya meningkat pada saat itu. Daryl ini, yang awalnya menyinggung saya, dan sekarang berpura-pura menjadi saya, benar-benar penuh kebencian. Hehehe. Merasakan tatapan Aneira, Daryl tersenyum sedikit. Pemimpin tidak harus menatapku seperti ini. Sejujurnya, saya tidak ingin melakukannya. Tetapi berbicara tentang itu, kami tidak memiliki keluhan, kamu bersikeras untuk menangkapku, dan saya baru saja membantumu mengobati penyakit tersembunyi, tetapi kamu ingin membunuh saya. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Mendengar kata-kata ini,
Aneira ingin membantah, tetapi tidak dapat berbicara, dan merasa semakin marah. Benar. Pada saat ini, Daryl memikirkan sesuatu, dan melihat dari dekat ke topeng perunggu di wajah Aneira. Tidak cukup hanya mengenakan jubah hitam. Orang lain dapat melihatnya sekilas, dan aku masih membutuhkan topengmu. Dengan mengatakan itu, Daryl mendekat perlahan, mengangkat tangannya dan melepas topeng di wajah Aneira. Apa? Pada saat ini, Aneira ingin menghindar, tetapi titik akupuntur di tubuhnya diketuk, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan topengnya mudah dilepas. Bajingan ini. Pada saat ini, Aneira hampir pingsan karena marah. Bajingan ini semakin lancang. Saya ingin membunuhnya, saya harus membunuhnya. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa Aneira memakai topeng bukan hanya karena dia tidak ingin orang mengetahui identitasnya sebagai seorang wanita, tetapi yang lebih penting, itu juga terkait dengan kebiasaan suku Moyou. Selama ribuan tahun, sebelum wanita menikah, selain ayah dan saudaranya sendiri, dia tidak boleh membiarkan pria lain melihat wajahnya. Jika seorang pria melihat wajahnya, dia harus menikah dengannya. Tapi sekarang, Daryl dengan paksa melepas topengnya. Menurut adat, Aneira harus menikahinya sebagai istrinya, tetapi Aneira ingin menebasnya dengan ribuan keping. Bagaimana dia bisa menjadi istrinya? His. Daryl melepas topengnya dan melihat wajah Aneira. Itu terlalu indah. Dia dapat melihat bahwa Aneira di depannya memiliki fitur wajah yang indah, hidung yang dibuat dengan baik, indah dan tinggi, dan bibir merah yang menarik, seperti sebuah karya seni alami. Apalagi, itu berbeda dari keindahan yang pernah dilihat Daryl sebelumnya. Rambut biru tua yang panjang memberi orang gaya antar ras yang berbeda. Omong-omong, Daryl juga telah melihat banyak wanita cantik, tetapi melihat wajah Aneira saat ini, hatinya masih sangat terkejut. Bajingan. Melihat Daryl menatapnya tanpa berkedip, Aneira tampaknya telah dipermalukan, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Bab 6539. Melihat situasi ini, Daryl menjadi tenang dan terdiam. Meskipun wanita ini luar biasa cantik, dia juga terlalu pemarah. Aku baru saja melepas topengmu dan melihatmu, jadi apakah kamu sangat marah? Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl menggaruk kepalanya dan berkata, saya tahu bahwa Anda sangat membenci saya sekarang, tapi jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Anda hanya tinggal di sini dengan jujur. Setelah 3 jam, titik akupuntur Anda akan terurai dengan sendirinya. Dengan mengatakan itu, Daryl hendak berbalik dan pergi ke aula, tapi kemudian dia berpikir. Jika seseorang melihatnya di sini nanti, bukankah rencanaku akan sia-sia? Daryl memikirkannya, lalu membawa Aneira dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur di ruang dalam. Setelah menyembunyikan Aneira, Daryl merapikan jubahnya, mengenakan topeng perunggu, dan kembali ke aula. Setelah kembali ke aula, Daryl memutar mekanisme fas dan menutup jalan rahasia. Setelah melakukan ini, Daryl menarik napas dalam-dalam, menggunakan teknik mimik untuk meniru suara Aneira, dan berteriak keluar. Kemari. Pada saat ini, ketika mendengar Daryl meniru suaranya sendiri dan berteriak di aula, Aneira, yang bersembunyi di bawah tempat tidur, tiba-tiba gemetar dan terkejut. Daryl ini, dia bisa meniru suaraku, dan tiruannya jelas, itu luar biasa. Pada saat yang sama kaget, Aneira merasa sangat cemas. Daryl berpakaian persis seperti dirinya, dan sekarang suaranya persis sama dengan tiruannya. Saya khawatir orang-orang di bawah tidak dapat membedakannya, jadi bukankah seluruh gerbang kabut tersembunyi akan jatuh ke tangannya? Untuk beberapa saat, Aneira berpikir lebih dan lebih cemas, dan ingin berteriak keras, tetapi titik akupuntur yang bodoh diketuk, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Dengan tergesa-gesa, dia memaksa titik akupuntur lagi. Namun, Aneira lupa bahwa meridiannya telah terbalik, dan Daryl baru saja menggunakan terapi akupuntur, jadi tubuhnya sangat lemah.
Memaksa titik akupuntur dalam situasi ini hanya akan menjadi kontraproduktif. Puff. Segera, Aneira menerima serangan balasan, dan dia pingsan dalam kegelapan. Pada saat ini, sisi aula ini. Begitu Daryl selesai berbicara, dua antek berjalan dengan cepat dan berbicara dengan hormat. Pemimpin. Apa perintah komandan? Karena suara yang Daryl tiru sama persis dengan suara Aneira, tak satu pun dari kedua kroni itu bisa melihatnya, berpikir bahwa orang yang duduk di depannya adalah Aneira yang asli. Detik berikutnya, mereka berdua tidak melihat Daryl, mereka berdua tercengang, dan kemudian salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bos, di mana Daryl itu? Saya melepaskannya. Kata Daryl ringan. Apa? Dilepaskan. Mendengar ini, kedua kroni itu tercengang, dan mereka tidak bisa menyembunyikan keraguan di wajah masing-masing. Daryl ini, orang yang Nuliha inginkan, pemimpinnya membiarkannya begitu saja. Pemimpin. Setelah tertegun selama lebih dari 10 detik, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Daryl ini telah dilepaskan, bagaimana kita menjelaskannya kepada Nuliha? Suara itu jatuh, dan yang lain tidak bisa tidak berkata. Ya, kami berjanji untuk membunuh sang putri, tetapi kami gagal 2 kali berturut-turut. Jika kami gagal menyerahkan Daryl kali ini, saya khawatir reputasi gerbang kabut tersembunyi kami akan benar-benar hancur. Diam. Mendengar kata-kata keduanya, Daryl tampak sangat tidak senang dan berkata dengan dingin. Apakah saya memerlukan persetujuan Anda untuk melakukan apapun yang ingin saya lakukan? Kami gerbang kabut tersembunyi bukan bawahan Nuliha. Mengapa saya harus menjelaskannya kepadanya? Ini. Melihat Daryl mengatakan ini, kedua kroni itu saling memandang dan tercengang lagi. Pada saat ini, pikiran Daryl dengan cepat berbalik dan melanjutkan. Kamu pasti berpikir, bahwa Nuliha membayar emas, mengapa aku harus menepati janjiku? Aku baru saja mendapat kabar bahwa Nuliha akan berurusan dengan gerbang kabut tersembunyi kita. Nuliha ingin menjadi raja orang Hu. Jika dia ingin membangun pamornya, dia akan menjadi orang pertama yang membuka pintu dengan gerbang kabut tersembunyi. Jadi, kita harus bersiap terlebih dahulu. Ketika dia mengatakan ini, nada Daryl sangat serius, tapi dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Untuk meyakinkan mereka berdua, dia hanya bisa berbohong sementara dan berbicara omong kosong. Apa? Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Daryl, ekspresi kedua kroni itu berubah, dan kemudian mereka berdua marah. Nuliha ini sangat hina. Itu benar. Kami gerbang kabut tersembunyi telah melakukan banyak hal untuknya secara diam-diam selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Ini sangat penuh kebencian. Bab 6540. Melihat reaksi mereka begitu besar, Daryl tercengang. Ternyata, gerbang kabut tersembunyi selalu berhubungan dengan Nuliha. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl perlahan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada keduanya untuk berhenti, dan berkata perlahan. Karena Nuliha sangat tidak adil, maka kerjasama kita dengannya akan berakhir. Itu sebabnya saya membiarkan Daryl pergi. Berbicara tentang ini, nada Daryl menjadi lebih dingin. Juga, kita tidak bisa duduk diam. Mendengar ini, kedua kroni itu mengangguk lagi dan lagi. Pemimpin benar, kita tidak bisa duduk diam. Nuliha, serigala bermata putih ini, sebenarnya ingin menghancurkan gerbang kabut tersembunyi kita, dan dia tidak boleh dibiarkan berhasil. Untuk sementara waktu, keduanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka. Kemudian, salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata dengan hormat. Bos, apa yang harus kita lakukan? Aku baru saja memikirkan sebuah rencana. Daryl memikirkannya sejenak dan menjawab. Nuliha sekarang telah menguasai seluruh istana, dengan ratusan ribu pasukan di bawah komandonya. Jika kita bertarung langsung, kita pasti tidak akan menjadi lawannya. Oleh karena itu,
kita harus menemukan cara untuk membawanya keluar. Pemimpin mengatakannya dengan baik. Baik. Keduanya mengangguk. Daryl menghela napas lega, menatap mereka berdua dan melanjutkan. Tunggu sebentar. Ketika kamu mengirim seseorang ke rumah jenderal, katakan bahwa kami menangkap Daryl, yang seharusnya dikawal ke sana, tapi Daryl ini adalah terluka parah dan itu tidak cocok untuk dibawa, jadi kita hanya bisa memintanya untuk datang sendiri. Ketika saatnya tiba, mari kita serang di sini terlebih dahulu. Setelah Nuliha tiba, bunuh dia di tempat untuk menghindari masalah di masa depan. Mendengar rencana ini, mata kedua kroni itu berbinar dan bersemangat. Rencana bagus. Pemimpin benar-benar banyak akal, ini cara yang bagus, hahaha. Di bawah kekaguman, salah satu dari mereka memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Tapi Daryl telah dilepaskan. Jika dia ditangkap oleh orang-orang Nuliha, bukankah rencana kita akan gagal? Yang lain juga mengerutkan kening diam-diam. Pada saat ini, kedua penjaga tidak tahu bahwa pemimpin di depannya adalah Daryl yang berpura-pura. Hehehe. Melihat bahwa keduanya khawatir, Daryl tersenyum diam-diam dan berkata, "Tidak perlu khawatir tentang ini. Daryl telah meninggalkan istana, dan bawahan Nuliha tidak dapat menangkapnya." Mendengar ini, keduanya merasa sedikit lega. Pada saat ini, Daryl terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan melambaikan tangannya. Oke, belum terlambat. Kamu pergi untuk bersiap. Kirim seseorang ke Nuliha sesegera mungkin. Masalah ini sangat penting, kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Apakah kamu mengerti? Ya, pemimpin. Kedua penjaga pribadi itu menjawab serempak dan bergegas keluar dari aula. Melihat keduanya pergi, Daryl memanggil yang lain lagi, dan setelah beberapa penempatan, dia duduk di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Waktu berlalu menit demi menit. Ibu, apakah kamu ingin aku melakukan hal kecil ini secara langsung? Entah berapa lama, terdengar suara omelan dari lorong rahasia di luar aula. Lalu, Nuliha, ditemani beberapa pengawal, berjalan dengan angkuh. Mendengar gerakan itu, Daryl menghela napas pelan dan membuka matanya. Pada saat ini, Nuliha duduk sembarangan di kursi di aula, dan berkata kepada Daryl. Bos Gwen, Anda menjadi semakin tidak dapat diandalkan dalam pekerjaan Anda di gerbang kabut tersembunyi. Untuk seorang Daryl, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk datang secara pribadi? Ketika dia mengatakan ini, Nuliha terlihat sombong. Si bodoh ini. Daryl memarahi diam-diam dan berkata dengan ringan. Jenderal, jangan tidak sabar. Pembunuhan sang putri memang kesalahan kita, tapi Daryl ini memang dalam situasi khusus. Ketika kami menangkapnya saat itu, pria ini berjuang keras dan terluka parah. Karena cederanya terlalu serius, dengan kemampuan gerbang kabut tersembunyi kami hanya dapat membuatnya tetap hidup untuk sementara. Tetapi jika kami harus mengirimnya ke rumah jenderal, saya khawatir dia akan kehilangan terlalu banyak darah di tengah jalan dan akan membunuhnya, jadi jenderal harus datang sendiri. Mendengar ini, Nuliha mengerutkan kening, lalu berkata dengan tidak sabar. Oke, asalkan orang tidak mati. Mengatakan itu, Nuliha melihat sekeliling. Di mana orang itu? Tunggu sebentar, jenderal. Daryl menanggapi dan memerintahkan dua orang di pintu. Bawa dia masuk. Keduanya merespons dan berjalan keluar dengan cepat, dan setelah beberapa saat, seorang pria berlumuran darah masuk.